Guys, kita balik lagi di seri Road to Financial Freedom sama gua Yudi Putro. Kalau sebelumnya kita udah bahas step-step langkah menuju financial freedom. Yang kedua, gimana sih caranya kita bekerja, hard work dan smart work hingga kita bisa mencapai financial freedom. Lalu yang kali ini, nah ini jadi pertanyaan banyak orang nih. Sebenarnya berapa banyak sih dana yang gue butuhin sampai gue tuh bisa masuk kategori financial freedom itu? Oke, langkahnya pertama begini, untuk lo tahu dananya berapa yang lo butuhin. Pertama, lo coba deh identifikasi, lo riset, kalau perlu lo bikin simulasi setahun, pengeluaran lo setahun itu tuh berapa sih. Jangan sebulan ya, karena kan bisa bulan Januari, Februari bisa jadi beda dengan bulan-bulan lain. Lo simulasi termasuk, kenapa jangan per bulan, karena kan ada bulan, misalnya bulan Idul Fitri pengeluaran kita lebih besar, Idul Adha pengeluaran kita lebih besar karena ada kurban. Misalnya ada bulan dimana kita harus bayar perpanjang STNK mobil, harus bayar PBB rumah, harus bayar asuransi, premi dan sebagainya lah. Itu lo simulasiin sampai ketemu setahun itu tuh lo aktualnya butuh berapa gitu loh. Nah, kalau udah ketemu, angka ini udah ketemu, lo butuh berapa? Next gini, ini nih ada satu angka yang dipakai tuh di Indonesia dan di seluruh dunia lah untuk acuan berapa sih dana yang lo perluin untuk lo bisa pensiun nyaman. Angka ini adalah angka 4%. Ada yang bilang di luar negeri the rule of 4%. Kenapa 4%? Jadi gini, gue balikin lagi. Misalnya tadi kebutuhan lo setahun itu tuh 100 juta gitulah. Gue cari angka yang gampang aja, 100 juta. Nah, itu tuh dibagi dengan 4%. 100 juta dibagi 4% atau 100 juta dikali aja 25. Lo perlu dana sekitar 2,5 miliar. Bukan dana, maksudnya lo perlu aset, baik itu berbentuk obligasi, rumah dan sebagainya senilai 2,5 miliar untuk bisa memberikan passive income 100 juta setahun. Kenapa angkanya 4%? Nah, ini nih gue kasih tahu gini lah. Kenapa angka 4% ini muncul? Misalnya kita mau investasi dapat passive income dari properti. Kita sewain properti nih, kita beli rumah harga 300 juta. Paling kita bisa sewain setahun 12 juta. Itu kan artinya 4% kan, 12 juta kan 4% dari 300 juta harga belinya dia, investasinya di rumah itu. Begitu juga dengan obligasi. Kita lihat obligasi-obligasi yang terbaru yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dari ORI 019, SR 014 dan yang terbaru Sukuk Retail 015. Rata-rata kuponnya itu di 5%. After tax jadi 4% sekian lah, 4,5, 4,7. Itu dua instrumen yang kira-kira 4%. Properti, obligasi. Lalu pasti lo juga ada taruh di deposito. Deposito malah lebih kecil lagi, cuma 3%. Lalu juga lo mungkin taruh di saham, tapi lo sahamnya pasif, lo cuma ngandelin dividen. Dividen kan ya paling berapa sih? 3, 4, paling gede 7%. Nah, dari portofolio ini tadi diakumulasi average lah, konservatif 4%. Dari situlah angka 4% ini muncul. Inilah yang bisa, nah lo jadi punya ancang-ancang nih sekarang. Nanti lo mau punya penghasilan tahunan ketika lo pensiun atau lo udah mau di stage financial freedom berapa. Yang pasti usahain penghasilan lo itu tuh, passive income lo tuh tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan tapi juga keinginan. Karena kan lo pensiun di rumah juga bosan, lo harus spend buat dana-dana untuk berlibur. Itu juga makanya lo ya agak banyak lah masukinnya. Terus kedua, lo harus pikirin kan ada inflasi. Bagaimana caranya dari passive income lo bisa mengamankan inflasi, karena kalau passive income lo flat itu namanya lama-lama menurun secara nilai karena dimakan inflasi. Makanya tetap harus ada instrumen yang nilainya naik seperti properti dan saham yang menghasilkan passive income. Kurang lebih ini yang mau gua kasih soal berapa banyak sih dana kebutuhan kita untuk financial freedom itu, mencapai titik itu. Total nilai kebutuhan budget untuk kebutuhan dan keinginan setahun lo dikali aja 25, atau total investasi lo 4% dari hasil total investasi itu, itulah dananya. Oke, kurang lebih sampai segitu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching.